Tribuners. Selamat sore Medan, ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Joy. Di Selamat Sore Medan, seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita sore hari untuk mengisi hari-harinya kamu semua. Benar sekali Risha. Nah, Ada apa cerita? So far so good. Hari so Selasa ini ya panas. Iya, So hot. panas. So far so good, so hot. Dan so nice. So nice, so good. Oke, Risha, ada berita apa ini? Berita Ini panas kita. Di berita pertama kita sudah dikejutkan dengan nilai yang cukup fantastis ya, yaitu 285 juta rupiah. Apa tuh? Nah, ini tuh ada Jumina Sinambela ya, Tribuners. Masih terus meneteskan air mata mengingat anaknya bernama Eko Febri Siregar yang berusia 27 tahun ditangkap nih oleh personel Polresta Deli Serdang. Nah, anak pertamanya ini ditangkap polisi pada Senin 25 Maret lalu. Udah lama. Iya, karena dituduh mencuri uang sebanyak 285 juta rupiah milik SPBU di daerah Kecamatan Tanjung Morawa, tempatnya ia bekerja. Nah, tidak hanya ditangkap, Jumina mengaku anaknya ini sempat dianiaya nih oleh personel kepolisian saat ditahan di Polresta Deli Serdang. Nah, sambil meneteskan air mata, Jumina pun menceritakan nih kondisi anaknya pasca ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, kira-kira gimana ya ceritanya Ibu Jumina? Baik, Dan Tribuners, cerita lengkapnya lagi nanti kita bakal tanya ke reporter di lapangan. Sebelum itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Cek. Mungkin di catatan itu juga ada beberapa kejadian. Gimana nih menyikapi? Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Harapan saya itu, Pak, pokoknya anak saya memang betul-betul dilindungi. Aku nggak terima kayak gini perbuatan oknum polisi ini sama anak saya. Aku stres, aku memang anak saya orang baik, anak baik. Kami nggak sanggup waktu pertama kali jumpa aku sama anakku, nggak sanggup aku lihatnya. Ini bengkak semua, ini biru. Ini aku nggak tahu lagi pimpinan tahap sama anakku sama polisi. Ini orang susah, Pak. Ini anakku jangan digitukan. Aku minta keadilan lah. Anakku nggak terima aku digitukan. Dan Anakku sekarang depresi jadinya. Kalau bisa kawin pun dia susah, Pak. Dia bingung karena tekanan kepala itu. Jadi aku udah sedih kan ini anakku sekarang. Aku nggak sanggup dia makan tiap hari, aku kasih dukungan sama dia. Kapan pertama kali dapat kabar anak ibu ditangkap? Itulah jam 2 pagi itu udah Selasa itu anak saya ditangkap pun saya nggak tahu. Waktu datang penggeledahan baru saya tahu itu, Pak. Anak saya udah di Polres ya, Pak. Nggak tahu saya, Pak. Mulai pagi hari Senin HP-nya udah nggak aktif lagi. Kami telepon nggak bisa lagi gitu. Tiba-tiba datang polisi geledah rumah jam 2 pagi itu. Di situ kami tahu anak kami ditangkap. Kami nggak tahu, Pak. Bukannya itu selama 5 tahun ini bekerja di SPBU itu tidak ada masalah ya? Tidak pernah Nggak ada cerita. masalah dia, malahan dia kesayangan yang punya SPBU dia karena baiknya, Bang. Sayangan dia. Makanya kami kaget, Bang. Kaget sekali, apalagi aku masih orang tua, terima aku kayak gini. Aku selama 1 bulan terus aku menangis di rumah. Kenapa anakku ini? Kenapa aku sampai kayak gitu di rumah? Anak saya, Pak, bukan saya bangga-banggakan. Min baik orangnya, Pak. Iya, nggak pernah kojarkan anakku jahat. Ini nggak mau di rumah aja, nggak pernah tinggal mengambil uang ini. Biarpun teman baik ini. Makanya orang yang berharap juga dia. Ya iya, itu dia. Oke, Tribuners. Kita setelah Sebenarnya Eca terhubung. nggak nampak muka Eca di kamera kayak mana. Tapi Ya, Eca- sama bukan. Oh, sama ya? tapi diriku bisa melihat kamu. Oh ya, Eca juga bisa ngeliat Joy. Oke. Halo. Halo. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya kita sudah terhubung bersama reporter di kita, lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore, Isa dan Oh, Joy. panjang ya. Oke. Bang Alfiansyah, boleh diceritakan bagaimana kronologi mengenai kasus ini, Bang? Silakan laporannya. Ya, baik, Isa dan Joy dan juga Tribuners.
ya kemarin memang ada seorang ibu mendatangi kantor Kontras Sumatera Utara di mana dia mengadukan bahwasanya anaknya yang bernama Rio ini mendapatkan perlakuan keji begitu di saat berada di Polresta Deli Serdang. Dan menurut pengakuan si ibu ini, anaknya ini awalnya di tanggal 25 Mei kemarin itu berangkat dari rumahnya untuk bekerja seperti biasa di sebuah SPBU di kawasan Tanjung Merawa. Oke, sorry Bang, di SPBU Tanjung Merawa sebagai apa Bang? Ya, menurut Operator ya? pengakuan dari ibunya, si anaknya ini merupakan bagian admin begitu. admin. Admin itu Di kantor. lapangan atau di kantornya? Admin itu di Di kantor ya kan, bagian Bang? mananya itu Bang? Ya, di kantor begitu, yang Kantor, mengelola oke. kantor. Nah, dia ini sudah bekerja di SPBU itu selama 5 tahun begitu. Wow, 5 tahun, oke. Nah, setelah berangkat kerja di hari Senin itu, namun anaknya ini tidak kunjung kembali begitu, hingga akhirnya sekitar jam 2 malam begitu di hari Selasanya itu ada sejumlah personil yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Deli Serdang itu mendatangi rumah dari si Eko ini dan melakukan penggeledahan. Nah, di sanalah ibunya ini baru mengetahui bahwasannya anaknya ini ditangkap oleh polisi atas kasus pencurian ataupun kehilangan uang sekitar 285 juta di tempat kerja, dan si Eko ini dituduh orang yang melakukan pencurian uang tersebut gitu. Ibunya pun saat itu sempat shock mendengarkan kabar tersebut, karena menurut ibunya selama 5 tahun bekerja di sana, anaknya ini tidak pernah bermasalah, termasuk juga di rumah dan juga kepada tetangga tidak pernah terlibat kasus kejahatan begitu. Ya, Ya, berarti itu. dikenal sebagai anak yang baik. Baik-baik saja. Iya begitu, sehingga ibunya ini keesokan harinya itu mendatangi Polresta Deli Serdang begitu untuk menjenguk anaknya. Nah, setibanya ibunya ini di sana, ibunya ini melihat anaknya ini sudah dalam kondisi lebam-lebam begitu di bagian wajah, pipi. Ini hingga, masih di kantor polisi ya Bang ya? Posisinya ya? Iya, karena kan dia ditahan di kantor polisi dan ibunya ini menjenguk begitu. Oke. Nah, sampai di sana dia melihat anaknya ini sudah dalam kondisi lebam-lebam begitu di bagian wajah, telinga, dan juga bagian paha di kiri dan kanannya begitu. Namun saat itu si anaknya ini, ibunya ini belum diizinkan untuk bertanya-tanya dengan si Eko ini, hanya saja cuma bisa melihat aja begitu. Nah, keesokan harinya juga demikian, dia datang dan tidak dikasih berbicara begitu. Nah, di hari ketiga barulah si anaknya ini menangis menceritakan bahwasannya dia itu mendapatkan perlakuan penganiayaan gitu yang dilakukan oleh sejumlah personil kepolisian saat dilakukan pemeriksaan. Baik. Nah, menurut pengakuan anaknya ini juga dia ini bukan hanya tugas kepolisian yang melakukan penganiayaan, itu juga pemilik SPBU yang melaporkan si Eko ini juga katanya melakukan penganiayaan itu di dalam kantor polisi gitu. Oke. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, ibunya itu sempat shock dan tidak terima anaknya itu diperlakukan sangat tidak manusiawi ya, menurut keterangan dari si anaknya ini, sehingga dia pun melaporkan kejadian tersebut ke Kontras Sumatera Utara. Nah, menurut pengakuan ibunya ini juga anaknya ini belum terbukti secara sah begitu telah mengambil uang dari tempatnya bekerja, karena menurut pengakuan kemarin juga kita sempat berbicara dengan kuasa hukum dari si Eko ini yang mengatakan setelah ditangani kasus ini oleh pihaknya, ya sempat mendatangi SPBU untuk mencari rekaman CCTV ataupun petunjuk untuk membuktikan bahwasanya apakah memang benar si Eko ini melakukan pencurian. Namun menurut pengakuan dari pihak SPBU, pada saat kejadian uang itu hilang, CCTV di sekitaran SPBU itu rusak begitu dan tidak ada rekaman CCTV.
Makanya pengacaranya ini pun curiga begitu adanya kejanggalan dalam kasus ini. Nah, kasus ini pun sudah sempat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, namun sampai saat ini belum ada tanggapan ataupun belum diketahui sejauh mana proses hukum yang dilaporkan terkait kasus penganiayaan dan juga kejanggalan dalam kasus ini. Dan menurut keluarga dan pengacara itu, anaknya ini sengaja dianiaya begitu agar dipaksa mengaku begitu bahwa oke. dia adalah merupakan pelaku pencurian Oh, dari ada intimidasi. uang di tempatnya bekerja itu, gitu ya. Alasan klasik ya itu ya. Iya. Oke, nah tapi kan ini si korban, Bang, ini si Febri Siregar, Bang Eko ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan ya. Nah, apa yang membuat dia itu ditahan? Apa yang membuktikan bahwa dia itu memang bersalah? Ya, biasanya kalau penetapan tersangka itu merupakan hasil keyakinan dari penyidik juga, dan juga biasanya itu setelah adanya dua alat bukti. Artinya memang menurut pengakuan dari si Eko ini, dia itu sempat dipaksa begitu mengambil uang 10 juta begitu oleh 10 polisi. juta? Padahal 10 juta uang- dari 285 juta. Ya, padahal uang yang hilang itu katanya itu 285 Iya. juta. Namun si Eko ini dipaksa itu bahwasanya dia mencuri uang 10 juta begitu. Karena memang sampai saat ini pengacara ini masih Oke. menunggu agar kasus tersebut juga disidangkan nanti di pengadilan agar lebih jelasnya bagaimana kronologis tuduhan terhadap si Eko ini benar atau tidak, nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu. Baik Bang, mengenai jadwal persidangan untuk kasus Eko Febri Siregar ini kapan Bang rencananya akan dilaksanakan? Ya, sampai saat ini berkasnya memang sudah P21 dan si Sudah lengkap. Eko ini sudah diserahkan ke kejaksaan dan sudah ditahan di lapas di daerah Lebih Patam begitu. Untuk jadwal sidangnya itu belum diketahui secara pasti, nanti mungkin akan kita cari tahu dan akan kita update selanjutnya. Baik Bang, nah ada dapat info nggak Bang sejauh ini kapan tuh si Bang Eko ini ditetapkan sebagai tersangka? Nah, kejanggalan berikutnya juga sempat diungkapkan oleh pengacara dari si Eko ini, di mana memang di hari Senin itu dia ditangkap, namun surat penahanan ataupun penetapan tersangka terhadap si Eko ini itu dikeluarkan 2 hari kemudian. Artinya di sekitar hari Rabu barulah polisi mengeluarkan surat penetapan tersangka ataupun penahanan dari si Eko ini. Artinya setelah ditangkap baru lagi ditetapkan tersangka oleh polisi. Oke, berapa hukuman untuk Bang Eko ini Bang? Apakah sudah ada ditetapkan? Biasanya kalau hukuman terhadap kasus kejahatan itu setelah adanya sidang dan putusan dari pengadilan, ya kita belum mengetahui begitu hukuman apa yang akan berapa tahun begitu. Nanti, setelah persidangan baru diketahui. Bang, untuk luka lebam yang ada di tubuh Eko, apakah Eko sendiri sudah mengklarifikasi itu kepada kuasa hukumnya Bang? Ya, untuk luka-luka di tubuh Eko itu memang kemarin setelah sempat buat laporan pengaduan ke Polda Sumatera Utara, si Eko ini sudah menjalani visum juga dan hasil visumnya itu sudah diserahkan ke penyidik Propam Polda Sumatera Utara. Baik, ya semoga dapat kasus terang ya. Iya, Penerangan dalam kasus ini, kasus terang. kasus terang. Baik, terima kasih banyak banget Fiansyah. Ditunggu updatean informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Oke, badan gue. Sebenarnya banyak kejanggalan ya. Banyak lah. Mengenai CCTV Bisa yang katanya CCTV rusak. Baru itu dia katanya disuruh ngambil uang 10 juta rupiah. Sedangkan ini 285 juta rupiah. Kemana sisanya? Kayak gitu kan. Biasalah kalau kayak gitu. Cuci tangan. Biasalah. Cuci tangan. Tapi sebenarnya ini kasusnya ini juga sedikit ringkih Ica, karena kalau Eko tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan kepada pihak keluarganya, itu juga jadi bumerang sama dia, ya kan? Karena tahulah
Aduh udah sering lah kalau nonton di drakor-drakor kayak gini. Sering nonton drakor ya? Enggak. cuma cuman kan kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya klasik kalau dia ya bawahan dijadikan kacung. Benar-benar. Yang main atas, Iya. yang bawah mungkin ya kau dapat kompensasi ini aman-aman, rupanya waktu disidak nggak aman. Udah gitu tadi dia malah dipukulin juga kan. Mhm. Dan sejauh ini cuma dia kan yang dijadikan tersangka gitu Betul. terhadap kasus ini. Iya. Apa mungkin itu dia mainnya sendiri dengan uang yang sebesar itu ya? Who knows? Ya tapi semoga aja kita mendapatkan titik terang ya, bukan kasus terang dari kasus ini. Oke, next ada apa nih Mbak Joy? Ini grogi nih. Oh, grogi. Kenapa? Grogi. Ada yang nonton? Oh, Iya. Oke. Lanjut. Oke, Tribuners, ini kita langsung ke berita kedua, namanya Samarisha. Eko. Yes. Oh. Ya, jadi seorang perwira pertama TNI Angkatan Laut bernama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara berusia 31 tahun ditemukan tewas di Poskotis Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 27 April 2024 lalu. Kurang lebih seminggu lalu lah ya. Lewat lah. Udah 2 mingguan ini. Nah, kabarnya Letu Laut Harus sedekat itu ya? Eko Damara ini mengalami luka tembak dari kepala bagian belakang tembus ke kening bagian atas gini. Dia ditembak. Mengalami luka Luka tembak. tembak. Nah, ini yang mau diungkapkan. Yang mau diungkapkan ini Risha. Apa Nah, itu? diketahui Letu Eko ini kan merupakan personel TNI dari Yon ke-1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir. Nah, paman Letu Eko Abdul Satar Jaan ketika diwawancarai pihak TNI Angkatan Laut menyebut keponakannya tewas bunuh diri menggunakan senjata api yang ditembakkan ke kepalanya. Ingat nggak kasus Yang viral baru-baru yang ini. Alphard? Kan kasusnya bunuh diri Bunuh juga diri katanya. juga. Nah, yang ini juga bunuh diri. Ini dari lukanya dari kepala belakang sampai kening bagian atas. Tapi pihak keluarga ini sebenarnya nggak meyakini kalau Dokter Eko ini meninggalnya bunuh diri. karena bunuh diri. Itu dia Misterinya Tribuners. ya. Yes. Sama nih. Chapternya sama yang Alphard. Bapak RPG ya kalau nggak salah Enggak. ya. RAT RAT. inisialnya. Oke, Tribuners, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kronologi kematian dari Dr. Eko Damara, kita saksikan dulu video berikut ini. Ini perlu gak lagi nih? Ini juga lebih banyak lagi nih. Supaya efektif, kami datangi langsung pada tanggal 8. Rabu 8 Mei 2024 kami datangi langsung ke Puspom TNI. Ya. Kemudian kita diarahkan ya ke Pomal dengan alasan waktu itu nggak salah dengar kita disebut ini ada kode of conduct. Ya, artinya ada etika ya. Karena kan Pomal itu bukan di bawah Puspom TNI, kira-kira seperti itulah. Maka kita diarahkan ke Pomal, Polisi Militer Angkatan Laut. Sampai di sana, ya, kita diarahkan lagi ke asisten intel Kop Marinir. Ya, kita diarahkan di sana. Di sana, ya, dijelaskan, ya, bahwa almarhum ini, ya, itu ya, ini kalau nggak saya dengar karena disebutkan secara lisan, bukan tertulis dikasih ketika, disebutkan almarhum ini bunuh diri, ya. Karena lain lagi motifnya, karena utang katanya, ya itu yang kami dengar, ya, kalau nggak salah. Kemudian TKP-nya berubah, ya, TKP yang semula dikatakan waktu awal itu di kamar mandi, ini juga kalau nggak salah dengar kami berubah menjadi di kamar tidur, ya kan? Kan aneh, apa bisa orang mati berubah tempatnya? Ini kan juga jadi pertanyaan, jadi timbul rasa-rasa curiga. Makanya kami mengusulkan waktu itu supaya diotopsi, supaya jangan ada asumsi liar dari keluarga. Ya, kita sederhana yang kita minta, nggak banyak. Ya, lakukan otopsi biar tidak ada asumsi liar gitu. Ya, tetapi sampai hari ini tidak ada yang menghubungi Pak
otopsi akan dilakukan. Seharusnya kan begitu. Sampai hari ini tidak ada. Makanya kami ya berusaha mempublikasikan ini, walaupun semula kami tidak mau gitu. Kalau bisa kan diselesaikan secara internal gitu. Ya, di internal TNI khususnya TNI Angkatan Laut. Tapi karena yang kami mintakan ya masih belum jelas, ya kita minta dukungan dari masyarakat. Dari masyarakat, beginilah sistem di sana. Ya, kita sungguh kecewa. Ya, seharusnya ya kalau ada orang meninggal yang mencurigakan, misalnya tertembak kepalanya, kan tidak perlu ada pelaporan. Kalau mereka tahu, oke lah. Kalau mereka waktu itu belum tahu, makanya kita datangi. Karena ini termasuk delik biasa namanya, ya, bukan delik aduan, ya, ini delik biasa. Ya, penyidik harus menyelidiki gitu penyebabnya. Seharusnya yang dilakukan adalah otopsi, ya. Kalau ada terjadi seperti ini kan olah TKP. Setelah olah TKP baru otopsi. Setelah otopsi ya untuk uji balistik juga untuk mengetahui penyebab kematiannya, barulah bisa disimpulkan bahwa ini memang mati bunuh diri. Terus atas dasar apa mereka menyatakan ini mati bunuh diri kalau belum ada otopsi? Apalagi yang menyatakan itu bukan dokter forensik yang punya kompeten untuk menentukan orang mati kenapa. Ya, ini kan aneh gitu. Seharusnya ya ini dilakukan investigasi yang mendalam untuk mencari kebenaran. Kita tidak masalah AP almarhum ini diperiksa untuk investigasi. Ya, oke, Tribuners. Jadi si Letu Eko ini ditugaskan ke Papua. Iya, ke Papua. Jadi dalam tugasnya di Papua disitulah ya. Ditemukan dia dalam kondisi meninggal yang cukup mengenaskan ya. Ya, tapi Risha. gimana nih kira-kira kronologi lebih lengkap ya, kita akan tanya ke reporter di lapangan. Ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Halo Bang Freddy, selamat sore. Mana satu dia nih? Halo Kak Ica. Selamat sore Bang Freddy. Seperti biasa. Bang Freddy? Apakah bisa mendengar suara dari studio Bang Freddy? Suaranya masih mati tuh Bang Fred. Ya lah tanggung-tanggung Bang Freddy gitu. Bang Fred. Oke. Oke, Bang Freddy boleh dibagusin tuh. Oke, mungkin agak susah ya terhubung sama Bang Freddy. Tapi kan Risha dari kasus ini sebenarnya oh, sudah. Oke. Sudah tersambung dengan Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Halo. Oke, halo udah bisa ya. Kameranya memang nggak memungkinkan untuk hidup atau gimana Bang? Apa? Kameranya tidak memungkinkan untuk on atau gimana? Ini udah on. Oh, itu udah on, tapi belum kelihatan. Belum kelihatan Bang wajahnya. Udah nih, udah. Oke. Udah kan? Oke, Bang Freddy boleh diceritakan mungkin terkait meninggalnya Letu Eko yang diduga ini dia bunuh diri, Bang. Iya, jadi Letu Eko ini meninggal di tanggal 27 April lalu. Oke. Itu pertama kali dikabari keluarga belum mendapat jawaban. Dia meninggal kenapa begitu. Oke, masih belum kemudian, tahu. Oke. pihak Posisinya keluarga dia meninggal itu di mana, Bang? saat itu kan katanya itu di kamar mandi. Saat itu di kamar mandi dan kemudian tanggal 29 itu dengan aja tiba ya di Tambak, Kabupaten Langkat itu kan. Nah di situ baru dijelaskan bahwa Letu Eko itu meninggal akibat bunuh diri. Nah saat itu kan jenazah tiba, posisinya sudah dimandikan dan dikafani ya. Jadi keluarga saat itu juga langsung mengecek juga kondisi mendiang nenek. Nah ketika dicek itu ditemukan diduga bekas lebam, berupa sopor dan ada beberapa luka lain. Sehingga keluarga saat itu untuk menduga bahwa Eko ini, Dr. Eko ini bisa tewas bunuh diri.
Nah tapi memang saat itu langsung nggak lama ya, begitu tiba dimakamkan gitu. Nah, pada tanggal 2 kemarin itu pihak keluarga datang ke Jakarta ya, minta supaya jenazah otopsi dan kita bukti bahwa Eko itu bunuh diri gitu. Karena kan pernyataan bunuh diri itu tidak didasari bukti hasil otopsi dan sebagainya gitu. Jadi keluarga meminta gitu. Tapi sampai saat ini keluarga tidak mendapatkan jawaban ataupun rencana otopsi lah gitu. Berarti Bang, Makanya mohon maaf Bang, sampai Letu Eko ini dikebumikan dia belum diotopsi? iya, kalau kata keluarga itu belum diotopsi karena keluarga meminta otopsi itu kan kita mendapatkan kan nggak ada gitu. Dan pihak TNI AL masih coba kalau Eko itu karena bunuh diri jadi seperti apa itu harus dibuktikan murni bunuh diri atau justru begini. Oke, Bang Freddy tadi putus-putus Bang. Boleh dijelaskan ulang mungkin terkait penemuan pertama kali ya ditemukan nih Letu Eko Eko ini sudah dalam keadaan meninggal dunia itu di mana dan dalam kondisi apa Bang? Iya, jadi kalau kata keluarganya itu ini keluarganya dapat kabar dari pihak TNI AL. Jadi katanya itu ditemukan di mandi. Di kamar mandi? Oke, di kamar Ya, mandi bertugas kamarnya memang di kamarnya mes Letu ya. Eko ya? Mesnya lah, di mes. Oh, di di mes. mes. Oke. Silakan lanjut. Dalam posisi itu. seperti apa Bang? Nah itu yang tidak dijelaskan. Pokoknya katanya itu dengan luka tembak itu di dekat kuping sebelah kanan, itu peluru masuk dari kuping belakang dan tembus ke jidat ya, kening Mana itu ya? bagian atas begitu. Bisa jadi dari belakang juga. Siapa yang menemukan Letu Eko dalam kondisi tidak bernyawa yang pertama kali Bang? Nah itu yang belum kita ketahui. Nah itu juga belum diketahui. Itu yang belum kita ketahui, yang belum kita ketahui siapa yang menemukan. Karena tadi keluarga juga belum menyampaikan siapa yang menemukan gitu. Tapi yang pasti memang komplek itu di TNI Angkatan Laut begitu. Oke, baik. Tadi keluarga itu curiganya Letu Eko ini tewas bukan bunuh diri melainkan dibunuh itu dari mana Bang? Iya, saat dengan itu tidak dimaksudkan. Bang Freddy, sorry, putus-putus Bang. Saat jenazah tiba dari Papua, ya kan? Jenazah tiba dari Papua ke Stabat itu. Ke Stabat ya? Oke. Oh, Stabat, di baik, Mandiri. dapat ya alamatnya. Ya kan? Ya. Lalu dibuka lah sensor itu ditemukan ada seperti luka lebam di bagian tubuh. Kemudian ada juga bekas tuntutan rokok ya di lengan. Ada luka di lututnya, makanya keluarga itu Oke, ada luka juga di menduga lutut. bahwa dia bukan bunuh diri gitu. Melainkan ada dugaan dia di situ disekap, kemudian disiksa, lalu dihabisi. Bisa jadi. Karena memang Eko ini sebelum dia meninggal katanya sempat buat status itu Buat status isinya apa Bang? 11 jam lagi, dan 9 jam lagi begitu. Itu tapi 9 jam Cukup lagi janggal itu ya. nggak tahu untuk apa ya? Nah itu yang nggak tahu untuk apa. Nah sementara keterangan dari keluarga ini, Eko ini bukan orang doyan update statusnya atau Dan buat statusnya cukup status janggal. dalam kondisi gitu. Oke, sorry Bang Freddy dipotong. Itu beliau yang membuat status berapa jam lagi, 9 jam lagi. Nah, itu apakah bertepatan dengan tewasnya Letu Eko ini? Nah kalau informasi yang kita dapatkan itu memang berdekatan ya. Tapi itu belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Harus diuji lagi kan segala macam. Baik Tapi Bang. memang makanya itu keluarga itu curiga itu bukan makanya dibilang tadi dugaannya handphonenya itu dipegang orang lain. Dipegang orang lain. Bisa jadi. Tapi kenapa nih Letu Eko ini jenazahnya tidak di Otopsi. Bang? Apa alasannya?
Nah kalau itu nggak tahu ya, nanti kita tanyakan ke TNI AL bagaimana soal itu. Karena kan kalau Letu Eko ini adalah perwira TNI yang dinas di Jakarta ya. Jadi kita belum dapat bisa keterangan dihubungi dari ya. Oke. TNI Angkatan Laut maupun dari TNI. Bang, ini kan pihak keluarga merasa janggal dengan kematian Letu Eko. Apakah mereka sudah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Iya, jadi ini berbeda ya. Jadi ketika aparat TNI itu kayak gini lah gitu kan, itu dia bisa ditangani oleh TNI sendiri gitu, polisian. Jadi keluarga yang sudah bersurat ke Presiden Jokowi supaya meminta Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Laut itu melakukan penyelidikan dan investigasi internal lah gitu ya, terkait kematian Letu Eko gitu. Nah, apabila nanti ternyata TNI tidak sanggup untuk otopsi dan sebagainya, itu bisa minta bantuan ke polisi gitu. Jadi penyelidikan itu akan tetap dilakukan oleh TNI gitu. Baik Bang. Nah itu artinya sampai sekarang itu masih dibuka sudah 11 hari ya Pak. Keluarga tidak mendapat kabar itu. 11 hari, oke. Otopsi. Nah, apakah jenazah Letu Eko ini sudah dikebumikan Bang? Sudah di mana dikebumikan? Sudah dikebumikan di mana Bang? Di Langkat, Stabat. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Bang Freddy atas informasinya. Ditunggu Kami sangat menunggu updatean kasus ini karena masih terkendala banyak yang masih kita belum dapat nih informasinya. Semoga segera didapati ya Bang Freddy. Terima kasih banyak Bang Freddy atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Aku kadang kan lihat kasus-kasus kayak gini nih Risha, gemes sendiri loh. Kenapa gemesnya? Kayak nanti diselidiki, tahu-tahu rupanya enggak, bunuh diri. Oke, ada hal lain. Miris gitu, udahlah ditugaskan jauh-jauh ke Papua. Di mana ditemukan, siapa yang menemukan nggak dikasih tahu. Kenapa nggak diautopsi, nggak dikasih tahu. Langsung dugaan ini bunuh diri. Oke. Ditemukannya oleh siapa pertama kali juga masih belum itu tahu. Itu adalah hal yang sangat krusial. Dasar, dan itu bisa kayak menjadi bukti kuat gitu. Betul. Oke, tapi Tribuners kita sama-sama berdoa kalau ini kasusnya segera ditemukan ya, kebenarannya segera terungkap lah, seperti itu minimal. Baik, ini kita ada di berita terakhir itu proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai 2,7 triliun rupiah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi dihentikan. Apa Risha yang resmi dihentikan? Proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai 2,7 triliun rupiah. Kenapa dihentikan? Nah, proyek tahun jam atau multi-years itu dimulai sejak tahun 2022 dan seharusnya selesai pada tahun 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumut, Mulyono, mengatakan pihaknya sudah menghentikan proyek tersebut sejak April 2024. Sudah dihentikan. Jadi mereka bilang ya kalau proyek itu sepakat untuk mereka hentikan. Nah, dikatakan Mulyono dengan difasilitasi Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Pemprov Sumut dengan KSO Waskita Karya, SMJ Utama dan PT Pijar sepakat mengakhiri proyek dengan beberapa pertimbangan. Karena memang katanya kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD tahun 2022 itu sudah berakhir. Nah, sehingga tidak ada yang menjamin ketersediaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Oke, ia mengatakan saat ini tengah dilakukan penilaian oleh tenaga ahli untuk memastikan hasil pengerjaan proyek dan beberapa kewajiban yang harus dibayarkan Pemprov Sumut. Baik, untuk informasi lebih lengkap kita sudah ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Jadi untuk proyek jalan jembatan di Provinsi Sumatera Utara senilai 2,7 triliun dengan kontrak tahun jamak, dengan pertimbangan bahwa ketersediaan
APBD 2024 maupun tahun-tahun berikutnya, karena memang kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD pada tahun 2022 itu sudah berakhir, sehingga tidak terjaminnya ketersediaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Maka dengan difasilitasi oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengembangan Jasa Pemerintah, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pekerjaan pada awal April yang lalu. Namun kami pastikan dan kami berkomitmen pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai akan tetap kita lanjutkan dengan mekanisme yang berbeda, menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Terkait informasi terkini Pak dari daftar jalan-jalan yang sudah masuk di proyek 2,7 triliun itu kapan bisa kita beritahukan Pak? Jadi untuk informasi sementara bahwa dari sejumlah ruas yang ada 21 ruas jalan yang belum dikerjakan, dan itu akan kita lakukan nanti verifikasi perhitungan di lapangan menggunakan tenaga ahli atau tim ahli untuk menghitung seberapa besar progresnya, seberapa besar yang harus kita wajibannya, dan nanti sisanya akan kita lanjutkan dengan mekanisme yang berbeda tadi. Jadi ini untuk proyek jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 2,7 triliun ini dengan pertimbangan ketersediaan alokasi anggaran pada APBD 2024 maupun tahun-tahun berikutnya, makanya dihentikan dan sepakat untuk dihentikan. Ya, karena memang kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD pada tahun 2022 itu sudah berakhir, sehingga tidak ada yang menjamin ketersediaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Berarti kayak mengkhawatirkan tentang anggarannya ya. Yes, jadi daripada mungkin udah jadi separoh, baguslah nanti di periodisasi selanjutnya. Seperti itu sih dari berita yang Joy tangkap ini. Nah, apa aja untuk informasi sementara bahwa dari beberapa ruas yang ada nih Tribuners 21 ruas yang belum dikerjakan, dan itu akan dilakukan verifikasi perhitungan di lapangan dengan memanfaatkan tenaga ahli untuk menentukan seberapa besar progresnya, seberapa besar yang harus kita bayarkan kewajibannya, dan nanti sisanya akan kita lanjutkan dengan mekanisme yang berbeda. Nah, jadi daripada nanti pembangunannya mangkrak, lebih bagus lah dihentikan dulu. Menurut aku sih ini dihentikan sementara. Tapi kalau Tribuners mau lebih baca informasi lebih lanjutnya, bisa langsung ke portal kita. Ada di mana, Risha? Ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di bawah ini. Dan bisa langsung download aplikasi Tribun X. Oke, jangan lupa juga saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, Selamat Sore Medan. Love.